Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar tentang transformasi, melanjutkan video yang sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari transformasi yang khusus. Yang pertama yaitu translasi, yang kita simpulkan dengan huruf T, ambil huruf depannya. Nanti dilanjutkan refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama kita belajar tentang translasi atau pergeseran. Ingat, kita ambil huruf pertamanya yaitu T. Suatu translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik. Ingat, titik dinyatakan oleh pasangan terurut X, Y dengan jarak dan arah tertentu. Jika titiknya X, Y digeser sejauh T, A, B, artinya X-nya digeser sejauh A dan Y-nya digeser sejauh B. Mendapatkan titik hasilnya itu P aksen, X aksen, Y aksen. Sama dengan karena X digeser sejauh A, maka kita dapatkan nilai X aksennya X plus A. Karena Y digeser sejauh Y aksen, maka titik Y-nya yang baru yaitu Y plus B. Gambarnya seperti ini. Perhatikan ini X digeser sejauh A ke kanan, maka nanti bernilai positif. Jika ke kiri bernilai negatif. Karena X digeser sejauh A, maka didapatkan X aksennya sama dengan X plus A. Jika Y-nya digeser ke atas atau ke bawah jauh B, jika ke atas B-nya positif, jika ke bawah B-nya negatif, maka didapatkan nilai dari Y yaitu Y plus B. Sehingga titik P yang merupakan pergeseran dari X, Y, P aksennya, maksudnya titik P aksen yang merupakan pergeseran dari titik P, X, Y, yaitu titik P aksen, X aksen, Y aksen, yang nilainya sama dengan X plus A, Y plus B. Artinya X digeser sejauh A dan Y digeser sejauh B. Itu adalah konsep dari translasi. Apabila kita nyatakan dalam suatu pemetaan, maka suatu translasi dapat kita tulis menjadi suatu pemetaan dari titik X, Y, titiknya adalah Px, Y, ditranslasikan atau digeser oleh T ke titik P aksen, yaitu E aksen, Y aksen. Jika kita ketahui nilai pergeserannya yaitu A, B, maka kita dapatkan titik P aksen, nilai dari E aksennya yaitu X plus A, dan nilai dari Y aksennya yaitu Y plus B. Nah, ini adalah transformasi, rumus dari transformasi. Ingat, suatu titik dalam koordinat kartesius dapat juga dinyatakan ke dalam suatu bentuk matriks. Jika titik P-nya X, Y dapat ditulis dalam matriks kolom, yaitu X, Y, X baris pertama, dan Y baris kedua. Jadi T, A, B itu dapat juga ditulis dalam matriks kolom pergeseran, yaitu A, B. Sehingga titik pergeserannya, yaitu kita tulis P aksen, dapat kita tulis menjadi X aksen, Y aksen dalam matriks kolom yang nilainya sama dengan X plus A, nilai dari X aksen, dari Y plus B, nilai dari Y aksen. Ingat, yang ada aksennya itu adalah titik bayangannya. Jadi dalam cara pemetaan titik seperti ini, dalam cara matriks, dapat kita tulis dengan suatu rumus yaitu P aksen kita dapatkan
penjumlahan dari titik awal ditambah dengan translasinya. Jika titik awalnya X, bayangannya X aksen dan Y aksen, maka penjumlahan dari titik bayangannya X, Y ditambah dengan translasinya, yaitu A, B, didapatkan suatu titik baru yaitu X plus A dan Y plus B. Nah, itu penulisan dari matriks dan pemetaan. Contohnya, kita memiliki suatu pemetaan, misalkan 2,-3. Maka, jika kita punya suatu titik P, yaitu X, Y, yang ditranslasikan oleh T, tadi 2,3, 2,-3 ya. Maka didapatkan nilai dari P aksen yaitu X plus A, Y min 3 yang ditulis dalam matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah 2,-3 yaitu didapatkan nilainya X plus 2 dan Y dikurangi 3. Nah, jika titiknya diketahui, misalkan titik P-nya adalah 1,5, maka ditranslasikan oleh T 2,-3 didapatkan titik P aksen sama dengan 1. Titik P aksennya yaitu 1 ditambah 2,5 dikurangi 3 yang sama dengan titik P aksennya yaitu P aksen 3,2. Jika ditulis dalam bentuk matriks, P aksen dapat kita cari dengan cara P aksen yaitu X aksen dan Y aksen X plus 2, titik awalnya yaitu 1,5, translasinya yaitu 2,-3, jadi dapat kita jumlah saja metrik ini jadi 1 ditambah 2, yang baris kedua 5 dikurangi 3, yaitu sama dengan 32. Nilai dari P aksen yang titik bayangannya yaitu Y aksen, X aksen, dan Y aksen. Ini adalah pergeseran atau translasi. Tinggal kita jumlah titik awal dengan pergeserannya. X dijumlah dengan A, Y dijumlah dengan B. Dalam translasi ada juga yaitu komposisi translasi. Komposisi translasi yaitu translasi yang lebih dari satu. Misalkan translasinya yaitu T1 dan T2. T1 translasi pertama, T2 translasi yang kedua. Jika titik P itu adalah titik awalnya, maka dapat kita translasikan yang pertama, kita tulis saja dengan P aksen. Kita translasikan yang kedua, kita tulis saja dengan P double aksen. Sehingga jika titiknya P adalah X, Y, maka translasikan yang pertama oleh A, B, ulangi, titiknya P, X, Y ditranslasikan yang pertama oleh A, B, maka akan mendapatkan titik P aksen seperti tadi yaitu X plus A, Y plus B yang ditranslasikan lagi oleh P, C, D akan dapatkan titik P aksen double aksennya yaitu X plus A plus B, Y plus B
plus B. Gambar seperti ini, X dibawa ke X plus A, dibawa lagi ke X plus A plus C, yaitu plus C. Jika Y-nya yaitu dibawa ke atas oleh B, jadi Y plus B, Y double aksennya menjadi Y plus B plus D. Nah, ini gambar dari translasi pertama dan translasi kedua. Untuk ini, jika kita tulis dalam matriks, kita dapatkan P double aksennya yaitu matriks penjumlahan dari P ditambah translasi yang pertama ditambah dengan translasi yang kedua, atau dapat kita tulis X double aksen Y double aksen sama dengan P-nya yaitu XY, translasi pertama yaitu A B, translasi kedua yaitu C B, sehingga X aksen Y aksennya kita dapatkan nilainya yaitu X plus A plus T, dan Y-nya Y aksennya kita dapatkan dengan Y plus B plus B. Nah, ini penulisan dalam matriks maupun dalam pemetaan. Sebagai suatu contoh, jika kita punya translasi yang pertama, misalkan 2,-3, translasi yang kedua misalkan negatif 5, yang negatif 51, maka jika kita punya suatu titik P yang sama dengan P yang sama dengan 4,5, maka kita akan mendapatkan P aksen sama dengan berapa? Sudah translasikan oleh P1 dan T2, P double aksen maksudnya. Maka kita dapat mencari P double aksennya dengan cara P di 4,5 kita translasikan oleh yang pertama 2,-3, P aksennya sama dengan 4 plus 2,5 dikurangi 3, yaitu sama dengan P aksennya 6,2. Lalu kita transformasikan lagi oleh P2-nya yaitu negatif 5,1 ke P double aksen, yaitu 6 dikurangi 5,2 ditambah 1. Untuk A-nya 5, B-nya 1, jadi 6 dikurangi 5 dan 2 ditambah 1, yaitu P double aksennya sama dengan 1,3. Itu adalah cara pemetaan. Kalau kita tulis dalam cara matriks, cara pemetaan ya. Kita tulis dalam cara matriks, kita dapatkan nilai dari P double aksen sama dengan P ditambah P1 ditambah P2. X double aksen dan Y double aksennya sama dengan titik yang P-nya 4,5, transformasi yang pertama yaitu 2,-3, transformasi kedua negatif 5,1, maka X double aksen dan Y double aksennya sama dengan 4 ditambah 2 dikurangi 5, 5 dikurangi 3 ditambah 1, 4 tambah 2, 6 dikurangi 5 yaitu 1, 5 kurangi 2 kurangi 3, 2 tambah 1, 3. Nah, jadi ini adalah nilai dari X aksennya dan X double aksen dan Y double aksen. Ingat, kalau dengan cara pemetaan maka dapat kita tulis P X
koma Y dibawa ke P aksen oleh P ke X aksen, X aksen, punya satu ya, koma Y aksen, lalu dibawa lagi oleh P yang kedua ke P double aksen, yaitu X double aksen, koma Y double aksen. Nah, ini adalah nilai dari X double aksen, koma Y double aksen. Sama ya hasilnya. Itu kalau pemetaan. Dengan cara pemetaan, ada yang bawah dengan cara matriks. Sekarang yang terakhir yaitu transformasi kurva. Mencari persamaan dari kurva fungsi hasil dari translasi atau pergeseran. Bagaimana caranya? Ingat, dalam suatu transformasi, jika kita memiliki suatu titik P, X, Y, kita translasikan sejauh A, B, maka kita dapatkan P aksennya yaitu X plus A, Y plus B. Artinya, P plus A-nya itu adalah nilai dari X aksen, dan Y plus B-nya itu adalah nilai dari Y aksen. Kalau kita tulis ulang menjadi P aksen yaitu X aksen, Y aksen, yang nilainya P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Artinya, X aksen itu sama dengan X plus A, dan Y aksen sama dengan Y plus B. Yaitu artinya jadi X-nya sama dengan X aksen dikurangi A, jika ditanya nilai dari Y-nya, yaitu Y aksen dikurangi dengan B. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai ini untuk mendapatkan persamaan yang baru. Disubstitusikan kemana? Disubstitusikan ke persamaan lama. Apa yang dimaksud substitusikan? Ya, dimasukkan. Misalkan kita punya suatu garis atau suatu kurva yang dibentuk oleh persamaan Y plus 2X min 5 sama dengan 0. Lalu ditranslasikan oleh P 2,10 misalnya, 2,-10. Maksudnya dipindah sejauh X ke kanan 2 dan Y ke bawah 10. Berapakah persamaan barunya? Maka persamaan barunya dapat kita peroleh dengan cara, ingat, jika kita memiliki Px, Y ditranslasikan A, B menjadi X plus AY plus B, maka artinya X aksen sama dengan X plus A. Jadi, lalu X sama dengan X aksen min A. Jadi, X aksen itu sama dengan, nanti kita peroleh dengan cara X ditambah dengan 2, dan Y aksen kita dapatkan dengan cara Y karena dikurangi 10, jadi Y karena negatif 10 ya, jadi Y ditambah negatif 10 atau Y dikurangi 10. Maka ini artinya sama dengan nilai X didapatkan, kita dapatkan X yaitu X aksen dikurangi 2, dan Y yaitu Y aksen ditambah 10, sehingga kita dapat substitusikan ke persamaan lama
yaitu Y plus 2X min 5 sama dengan 0, kita ganti Y dengan Y aksen, yaitu Y plus 10, Y aksen plus 10, lalu ditambah X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 2, dikurangi 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan barunya, yang apabila kita sederhanakan jadi Y aksen ditambah 10 ditambah 2 kali X aksen dikurangi 2 kali negatif 2 negatif 4 lalu dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi dapat kita sederhanakan Y aksen ditambah 2X aksen 10 dikurangi 4 dikurangi 5 di 10 kurangi 9 jadi sama dengan ditambah 1. Y aksen ditambah 2X aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan barunya kita hilangkan bentuk aksennya, jadi Y plus 2X dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan barunya. Ya kan ya? Tinggal kita cari nilai X-nya dalam bentuk X aksen, kita cari Y-nya dalam bentuk Y aksen, lalu kita substitusikan ke persamaan lama sehingga didapatkan persamaan baru. Itu caranya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.